Ki Temboyo Pakuan. Monggo Mas Aditya. Mic-nya di unmute. Ya, Sarawahayu. Nama saya Aditya Nugroho. Saya Ki Temboyo Pakuan. Salam kenal, sedulur-sedulur. Selanjutnya kepada Patembayan Parahyangan. Sarawahayu, sedulur-sedulur. Perkenalkan, saya Kadita Putri dari Nitembayan Parahyangan. Hatur nuhun Ki Ajar. Selanjutnya, Patembayan Caruban Nagari. Sarawahayu, Ki Ajar, sedulur-sedulur. Saya Dewi Kurnianingsih, Nitembayan dari Caruban Nagari. Hatur nuhun. Lanjut, Ki Temboyo Wirosobo. Sarawahayu, saya Dedi dari Tembayan Wirasaba. Asmanipun? Nama Ki Temboyo sinten? Dedi dari Wirasaba, Jawa Tengah. Banyumas ya. Selanjutnya Patembayan Kabumian nggih. Sarawahayu, sedulur semuanya. Suaranya kecil. Mohon maaf, suaranya kecil, Pak. Ki. Sarawahayu, sedulur semuanya. Saya Ki Tembaya dari Patembayan Kabumian, nama Sugeng Winarto. Salam semuanya. Selanjutnya Patembayan Simongan. Ayu Jedek Sedaya kula Adistejo saking Patembayan Simongan. Lanjut Patembayan Mataram. Sarawahayu, kula saking Patembayan Mataram, nami kula Akvianto. Salam kenal. Mataram. Dilanjut Patembayan Pengging. Itu apa nasihat? Daya tamput ya. Sarawahayu, Ki Ajar dalem Heru saking Patembayan Pengging. Matur nuwun. Sarawahayu Ki. Selanjutnya Patembayan Doho. Sarawahayu, saya dari Patembayan Doho, nama saya Heru Suwito. Lanjut Patembayan Jenggolo. Suaranipun dereng nyala. Nah, nggih, Sarawahayu. Tepangaken asma kula Sahrianto. Domisilinipun Sidoarjo, Patembayan Jenggala. Nggih, nuwun petunjuk sedaya nggih. Amargi ngapunten, amargi bahasa ibu saya adalah Madura. Dados mbok menawi mangke wonten kula tak laduk atur nggih nuwun agungipun pangapunten. Nggih. Monggo. Kita sementara pakai bahasa Indonesia saja biar semuanya bisa paham. Nanti kalau bahasa Jawa bisa disisipkan sedikit-sedikit karena kita juga tahu pengguna bahasa Jawa sekarang juga semakin jarang dan yang menuturkan juga semakin berkurang, jadi butuh waktu untuk mengembalikan penggunaan bahasa Jawa seperti masa lalu. Selanjutnya Patembayan Pasuwetu ada? Tidak ada, ya? Berarti
11 patembayan yang hadir, 1 yang tidak hadir, nggih. Atau belum hadir? Belum hadir. Belum hadir ya? Tidak di WA, di grup WA tidak muncul? Wonten menikah yang memiliki kosong semua. 1, 2, 3, 4 yang belum hadir. Oh, yang belum hadir 4? Tampilan di kamera saya, di HP saya ada 4 ini. 11 patembayan tadi sudah ada, berarti tinggal 1 ya, tinggal masuk waktu ya. Oh, berarti mungkin videonya lagi di mute mungkin. Sudah muncul sudah masuk Zoom atau belum? Belum ada. Belum ada, nggih? Nggih, kalau begitu kita lanjutkan. Belum, Ki. Nggih. Sarwahayu. Ini dari mana? Singosari, belum. Oh. Ngapunten. Patembayan Singosari, nggih, monggo Pak Pit. Nggih, nami kula Pitra Widyadi, domisili Desa Sumbersoko, Gunung Katu, Malang. Matur suwun. Nggih. Berarti 12 patembayan nggih yang hadir. Oh, nggih, sudah lengkap. 1, 2, 3. Kurang satu, pas waktu Bali. Nggih, Mbon. Seperti yang kita sepakati tadi, kita sementara mempergunakan bahasa Indonesia. Walaupun seharusnya karena patembayan kita ini mengangkat Jawa, seharusnya kita pakai bahasa Jawa. Tapi karena penggunaan bahasa Jawa kita ini menurun, ataupun kalaupun tidak menurun, skill berbahasa Jawa ini berkurang. Jadi kadang bercampur dengan bahasa Indonesia, maka kadang-kadang ada kata-kata Jawa yang tidak bisa dimengerti oleh beberapa teman Jawa kita. Oleh karena itu, sementara sepenuhnya saya akan memakai bahasa Indonesia. Datang nggih? Nggih. Berbahagia sekali malam ini kita bisa berkumpul walaupun cuma lewat Zoom. Dan semoga ke depan kita nanti bisa adakan acara temu para temboyo secara offline. Kita bisa tentukan tempatnya di mana. Jadi nanti kita ada acara khusus sendiri bagi para temboyo untuk bisa bertemu secara langsung di darat, tidak lewat Zoom. Untuk sementara kita bisa memakai Zoom karena memang mengingat patembayan ini juga baru berdiri, belum ada, masih 2 minggu. 14 hari tepat, sekarang masih 2 minggu patembayan kita baru berdiri. Dan anggotanya hampir mencapai 1.000 orang. Yang terdaftar 500 lebih, itu pun sebenarnya bertambah banyak karena ada beberapa teman yang mengeluh tidak bisa mendaftar melalui Google Form. Karena latar belakang mereka adalah orang yang gagap teknologi, atau karena usianya sudah sepuh, jadi tidak terbiasa bermain dengan komputer. Jadi mereka kesulitan untuk mendaftarkan melalui Google Form. Untuk kedepannya Ki Panyarian Sepuh saya minta mempermudah pendaftaran karena tidak semua anggota kita itu memahami mendaftar dengan Google Form. Demikian. Jadi kalau kita mungkin total anggota yang terdaftar berkisar 600 orang atau 700-an orang kalau tidak ada kesulitan mendaftar melalui Google Form. Sekitar 200-an orang mungkin yang memang tidak berniat untuk mendaftar, mungkin mereka sekedar ingin tahu saja, ingin mengenal apa itu Jowo Tipo, tapi mereka ragu-ragu untuk masuk ke Jowo Tipo. Suara saya jelas nggih? Jelas.
Untuk ke depan, patembayan kita ini lebih diberdayakan untuk mengangkat kearifan lokal, dan itu yang utama. Untuk spiritualitas tetap kita jalankan, tapi ke depan yang terlihat di permukaan kegiatan kita mengangkat kearifan lokal. Jadi mulai kesenian, pencaksilat, tari, dan segala hal yang berkaitan dengan budaya Jawa. Apapun yang bernuansa Jawa, kalaupun sekiranya kita mampu dan ada dana, akan kita sokong. Saya yakin dengan bertambahnya anggota kita, maka kita tidak akan kesulitan untuk menggalang dana. Bahkan mungkin ke depan kita akan mendapatkan kucuran dana dari beberapa teman yang mungkin memiliki kelebihan dana untuk menjadi kas patembayan kita, sehingga kita bisa bergerak dengan leluasa karena ada dana cadangan. Berbicara dana dan pergerakan ini tidak bisa dipisahkan. Maka sesuai dengan kesepakatan awal saya dengan beberapa admin yang saya sebut dengan panyarian, ke depan kita akan mengadakan iuran bagi para anggota, dan iuran itu diperuntukkan sebagai penggerak bagi kegiatan mereka sendiri, terutama untuk biaya ritual, biaya atribut dan sebagainya. Untuk besarnya iuran nanti bisa kita musyawarahkan, dan tentunya tidak semua orang, tidak semua anggota kita tarik iuran dengan besaran yang sama. Kita melihat ada teman yang kurang mampu, maka iurannya besarannya bisa kita kecilkan. Bagi teman yang mampu, kita minta untuk memberikan iuran dengan nominal yang lebih besar. Ini sebagai subsidi bagi teman yang kurang mampu. Nanti bisa kita musyawarahkan dengan para cantrik semua, bagaimana enaknya, nominalnya berapa yang bisa disepakati, dan ini tugas dari Poro Temboyo untuk benar-benar meneliti cantrik ini mampu atau tidak. Jangan sampai cantrik yang tidak mampu ditarik iuran yang memberatkan. Kasihan. Kalau perlu, cantrik yang memang benar-benar tidak mampu kita gratiskan, dan keperluan bagi cantrik tersebut ketika melakukan kegiatan di Patembayan Jawa Tipo bisa disubsidi dari cantrik yang memiliki kelebihan materi. Untuk kedepannya seperti itu. Dan tentu saja patembayan daerah akan semakin bertambah seiring bertambahnya anggota. Di luar Jawa saja ada beberapa orang yang tidak mendapatkan patembayan. Terpaksa mereka ditampung di Patembayan Pakuan, di Patembayan Pusat yang dibawahi oleh Mas Aditya dan Mbak Cindy. Sementara kita tampung di situ. Atau mungkin ke depan kita buat patembayan cadangan, jadi patembayan yang khusus menampung teman-teman dari luar Jawa yang tidak memiliki patembayan, kita tampung di patembayan tersebut. Nanti ketika di daerah mereka sudah banyak yang menjadi cantrik dari Patembayan Jawa Tipo dan bisa mendirikan patembayan sendiri, mereka kita suruh keluar dari patembayan bayangan ini. Itu salah satu gambaran saya. Karena beberapa teman seperti Kalimantan Timur, seperti Medan, seperti Batam, tidak bisa masuk patembayan yang sudah terbentuk.
Terpaksa mereka chat langsung ke saya ketika ada sesuatu dan saya jawab secara langsung. Salah satunya kemarin saya share pengalaman dari Cantrik Tam yang mengalami pengalaman penglihatan gaib ketika melakukan manekung. Depan mungkin ini kita buatkan sementara patembayan bayangan untuk menampung cantrik-cantrik yang tidak memiliki patembayan sendiri. Untuk selanjutnya, bagi para temboyo, mendata cantriknya mana yang belum daftar ulang. Yang belum daftar ulang dipersilahkan ikut Telegram saja. Jadi dikeluarkan dari grup WA. Karena nanti ajaran-ajaran Jawa Tibok ini khusus bagi para cantrik yang ikhlas percaya menyerahkan data dirinya kepada kita, sehingga kita pun ikhlas percaya menularkan kearifan leluhur Jawa Tibok kepada mereka. Bagi yang belum ikhlas, silakan masuk ke Telegram saja. Dikeluarkan, ikuti postingan-postingan yang umum. Postingan-postingan yang khusus diperuntukkan bagi para cantrik yang masuk grup WA. Nanti setiap seminggu sekali kita adakan acara siaran langsung Zoom dari pusat dan disiarkan untuk diikuti oleh seluruh cantrik yang tergabung di patembayan masing-masing. Jadi selepas caranya. Oke, kados pundi Pak? Caranipun? Oh nggih. Betul. Caranya kita diskusikan malam ini. Secara teknis seperti apa? Apakah Zoom dilakukan di satu tempat, seperti misalnya Patembayan Doho melakukan siaran Zoom di Tulungagung, di kediaman Ki Temboyo Doho. Para cantrik diundang datang ke kediaman Ki Temboyo Doho. Atau dengan cara yang lain, maka malam ini monggo kita diskusikan bersama. Kalau gambaran saya lebih efektif, lebih mudah para cantrik diundang datang ke kediaman para temboyo masing-masing. Siaran Zoom dilaksanakan di kediaman para temboyo masing-masing dan diikuti oleh para cantrik secara bersama-sama. Itu yang lebih efektif. Jadi lebih terorganisir dan lebih tertata. Kalau cara lain mungkin setiap cantrik membuka Zoom di kediaman masing-masing, tapi saya kira cara ini juga kurang efektif karena nanti terlalu banyak yang masuk, terlalu banyak yang bertanya, kadang-kadang tidak sempat diperhatikan. Kalau terkumpul di dalam satu patembayan, kalau ada pertanyaan nanti Ki Temboyo yang langsung menunjuk cantrik bersangkutan untuk bertanya, sehingga bisa kami jawab saat itu juga dan bisa didengar oleh seluruh cantrik di daerah-daerah yang lain. Itu teknisnya mungkin semacam itu. Yang menjadi kendala beberapa cantrik memiliki kediaman berjauhan dari tempat Ki Temboyo. Seperti Patembayan Doho, cantriknya tersebar sampai ke Blitar.
Kalau ada acara Zoom di kediaman Ki Temboyo Toho, apakah memungkinkan cantrik dari Blitar datang ke Tulungagung? Ini yang harus kita pikirkan juga. Jadi malam ini adalah malam yang sangat baik sekali karena kita bisa mendiskusikan hal-hal yang sekiranya teknis dan penting agar ke depan kita bisa tertata dan terorganisir, tidak jalan sendiri-sendiri. Selanjutnya, saya juga menyampaikan, kemarin Patembayan Mataram telah melakukan pertemuan dan telah menyusun beberapa pengurus Patembayan Mataram secara tertata dan terorganisir. Mungkin nanti Ki Temboyo Mataram atau Ni Temboyo Mataram akan menyampaikan pelaporan kepada kita semua. Apa saja hasil dari pertemuan Patembayan Mataram dan apa saja yang dihasilkan yang bisa jadi percontohan bagi patembayan-patembayan yang lain. Nanti kita persilakan kepada Ki Temboyo Mataram untuk menyampaikannya. Selanjutnya, saya sebelum melimpahkan kepada Ki Temboyo Mataram, ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa perkumpulan kita ini adalah patembayan, bukan paguyuban. Patembayan artinya ikatan janji persaudaraan. Kalau paguyuban, perkumpulan untuk guyub rukun, tanpa ada ikatan janji apapun. Bisa karena kesamaan profesi, bisa karena kesamaan hobi, bisa karena hal-hal yang lain, tapi tidak ada motivasi, tidak ada misi yang akan diwujudkan bersama dalam satu ikatan persaudaraan yang dibentuk. Berbeda dengan patembayan, patembayan adalah perkumpulan yang lebih khusus, yang terikat dengan satu janji khusus, yang menjadi tujuan dari patembayan tersebut. Patembayan Jawa Dipo, janji yang kita angkat bersama adalah mengembalikan keluhuran kearifan Jawa yang telah terpendam sekian lama, supaya bisa muncul kembali dan mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebelum kearifan Jawa itu terlihat terbiasa dilakukan oleh masyarakat Jawa seperti masa lalu, maka patembayan Jawa Dipo belum bisa dikatakan berhasil melakukan misinya. Maka dari itu kepada para temboyo sekalian, mari bulatkan tekad untuk mengembalikan keluhuran kearifan nenek moyang kita. Mungkin karena tergerus oleh keyakinan yang keras, tergerus oleh modernisasi, maka kearifan kita tanpa sadar tenggelam dan terbuang. Semua yang tenggelam dan terbuang tersebut akan kita angkat kembali, akan kita pakai kembali sebagai identitas kita sebagai bangsa Jawa. Karena sudah banyak contoh di dunia, bangsa yang mengenakan identitasnya menjadi bangsa yang kuat, tahan gempuran, bahkan menjadi bangsa yang maju. Bangsa yang melepaskan identitas dirinya, sudah banyak contoh di dunia, menjadi bangsa yang rapuh,
jalan sendiri-sendiri karena tidak tahu apa yang menjadi pegangan dirinya. Akhirnya mendapat intervensi dari bangsa lain dan mudah tercerai-berai dan rapuh. Banyak contohnya seperti kita tahu salah satunya adalah Afghanistan dan Pakistan. Mereka telah tercerabut dari akar budaya mereka dan mereka menjadi bangsa yang terombang-ambing oleh kepentingan bangsa lain. Kita jangan sampai seperti itu walaupun sudah hampir di gerbang yang model semacam itu. Maka Patembayan Jawa Tipo hadir walaupun masih kecil menjadi benteng budaya. Menjadi benteng kearifan nenek moyang. Menjadi benteng yang kuat dan kokoh untuk menjaga, mengembalikan kearifan tersebut. Kepada para temboyo, kami minta yang telah hadir di sini menguatkan tekad, mari kita bersama-sama bergandengan tangan, menjalin persahabatan untuk mengembalikan kearifan nenek moyang kita. Apapun agama Anda, jangan lupakan jati diri kita. Silakan Anda beragama Hindu, silakan Anda beragama Buddha, silakan Anda beragama Islam, silakan Anda beragama Kristen, Katolik atau Protestan, ataupun yang tidak beragama sekalipun. Mari kita kenakan kembali identitas bangsa Jawa. Sementara cukup itu dulu dari saya. Nanti bisa kita lanjutkan lagi untuk mendiskusikan hal-hal yang lebih teknis tentang Patembayan kita. Selanjutnya mungkin kepada Kitem Boyo Mataram untuk menyampaikan hasil pertemuan Patembayan Mataram supaya nanti bisa menjadi percontohan bagi Patembayan-Patembayan yang lain, bahkan bagi Patembayan Pakuan juga, yang mungkin butuh motivasi dari rekan-rekan Patembayan Mataram. Monggo Ki Temboyo Mataram atau Ni Temboyo Mataram, waktu dipersilakan. Terima kasih Sarwo Hayu, Ki Ajar Damar Sasongko, dan para tembaya semuanya. Saya akan bacakan hasil rapat 4 hari yang lalu, yaitu mengenai susunan kepengurusan Patembayan Jawa Dipa wilayah Mataram dan beberapa rencana program kerja. Berikut akan saya bacakan susunan kepengurusan Patembayan Jawa Dipa wilayah Mataram. Yang pertama adalah penasehat Ki Dr. Akvianto Eko Putro Magister Sains. Yang kedua, ketua saya sendiri Ki Rafael Deni Agustito. Yang ketiga, wakil Ni Dimas Melan. Yang keempat, sekretaris Ki Andre. Yang kelima, bendahara Ni Veronica Mariana. Yang keenam, C Seni Budaya Ki Burhan. Yang ketujuh, C Dokumentasi Ki Agung Wahyu. Yang kedelapan, C Koordinasi Kegiatan Ki Edi Nyoto. Yang kesembilan, C Rumah Tangga Nyi Yulia. Dan yang terakhir, C Humas Ki Slamet Riyadi. Nah, yang kedua adalah rencana program kerja. Yang pertama, setelah PSBB tanggal 25 Januari 2021, akan dilakukan pertemuan perdana untuk melaksanakan manakung bersama di Sekretariat PJD Mataram di kediaman Ni Veronica Mariana, Bangunjiwo, Bantul, Yogyakarta, dan rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2021 pukul 19.30 sampai selesai. Nah, rencana yang kedua adalah pertemuan kedua akan dilaksanakan di tempat yang sama, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2021 pada pukul 19.30 sampai selesai. Yang ketiga,
kunjungan ke situs-situs bersejarah seperti Candi Sukuh, dan Candi Cetau pada tanggal 12 sampai 13 Maret 2021. Yang keempat, mengundang Ki Ajar Damarsa Songko untuk memberikan sebuah pengajaran atau wedaran online atau offline pada tanggal 27 Maret 2021. Yang kelima, mengadakan seminar umum online dengan pembicara utama Ki Ajar Damarsa Songko dan target peserta adalah para praktisi akademisi seperti dosen dan mahasiswa. Sasaran utamanya adalah jurusan Kajian Budaya dan Lintas Agama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada serta jurusan Filsafat dan Teologi pada tanggal 10 April 2021. Yang keenam, mengangkat kembali jati diri manusia Nusantara berupa implementasi ajaran Jawa Dipa dalam kehidupan sehari-hari yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021. Yang ketujuh adalah merayakan Hari Galungan dan Kuningan sesuai dengan kalender nasional. Demikian rencana program kerja dari Kepengurusan Patembayan Jawa Dipa wilayah Mataram. Terima kasih. Terima kasih kepada Ki Temboyo Mataram. Senang mendengar dalam waktu yang sangat cepat sudah bisa menyusun rencana-rencana ke depan. Bahkan Patembayan Pakuan Pusat kalah langkah. Tapi Patembayan Pakuan Pusat sudah mengadakan pertemuan offline. Rencananya minggu ini, depan ini akan mengadakan pertemuan offline lagi dengan siaran Zoom disiarkan kepada para cantrik, khusus untuk cantrik. Maka dalam waktu yang sangat singkat ini, kiranya mereka yang bukan cantrik bisa diperintahkan untuk keluar dari WA dan dipindahkan ke Telegram saja. Ini sekarang waktunya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 3 hari lagi kita akan mengadakan siaran Zoom langsung dari Tangerang. Saya pilih tempatnya di kediaman Ni Temboyo Pakuan, Mbak Ayu Cindy. Di tempat sana kita langsung mengadakan siaran dan dilihat oleh para cantrik di berbagai daerah. Instruksi Ki. Okay. Ada yang kurang tadi bahwa Patembayan Jawa Dipa wilayah Mataram sudah memiliki sekretariat di kediaman Nyi Veronica Mariana Bangunjiwo, Bantul, Yogyakarta. Terima kasih. Patembayan Mataram ini membawai beberapa kota mana saja ya? Yogyakarta, Klaten, Magelang, dan Purworejo. Purworejo bagian timur. Bagian timur. Jadi nanti dipersiapkan saja minggu ini kita melakukan siaran Zoom. Tapi karena kita juga menyadari bahwa apa yang akan disiarkan ini nanti tidak mungkin bisa diterima oleh para cantrik semua karena masih dalam proses penataan. Bahkan kartu anggota juga masih belum selesai dibuat. Maka apa yang akan kita ajarkan nanti tentu bukan hal-hal yang mendalam. Jadi masih hal-hal yang umum tapi lebih khusus lagi. Nanti kalau sudah tertata, mulai dari pusat sampai daerah, perangkat Zoom sudah biasa kita pakai, dan kita juga sudah bisa menentukan titik kumpul masing-masing di Patembayan masing-masing, maka kita nanti bisa mengadakan ritual ruatan secara online. Jadi saya pimpin dari Patembayan Pusat, atau ritual panglukatan secara online. Ruat sama panglukatan ini beda. Kalau ruat itu adalah membersihkan hal-hal yang kotor dalam diri kita.
Kalau panglukatan itu menghancurkan. Kalau ruwat sekedar membersihkan. Jadi hal-hal yang kotor kita hilangkan dari tubuh. Kalau panglukatan tidak sekedar membersihkan, tapi juga menghancurkan. Tentu saja namanya panglukatan ini namanya menghancurkan khusus bagi entitas-entitas yang bandel. Jadi ketika diruat mereka ternyata tidak juga mau pergi, atau ketika diruat energi itu ndablek, bandel, tidak mau hilang, balik lagi, maka perlu diadakan ritual panglukatan. Panglukatan ini adalah semacam sebenarnya sedikit melanggar kode etik kita, tapi karena manusia ini adalah makhluk yang sangat utama, karena susah untuk bisa lahir menjadi manusia. Jadi ketika banyak pengganggu perjalanan manusia untuk belajar di dunia, ketika sudah diperingatkan untuk tidak mengganggu tapi tetap bandel mengganggu, maka dengan sangat terpaksa mereka kita hancurkan. Tentu saja tidak sembarangan kita akan menghancurkan, khusus bagi entitas-entitas yang susah untuk disingkirkan. Konsep ini juga terjadi ketika kita melakukan pengobatan. Ketika tubuh manusia yang sangat berguna bagi manusia untuk belajar meningkatkan kesadarannya untuk kembali manunggal dengan Gusti, terganggu oleh penyakit, oleh virus dan bakteri, maka dengan sangat terpaksa kita membunuh virus dan bakteri tersebut. Karena seorang manusia lebih utama, lebih penting, lebih sangat sangat diutamakan dibanding dengan makhluk-makhluk yang kesadarannya belum berkembang. Dalam hal-hal seperti itu, pembunuhan diperbolehkan. Selain pangruatan dan panglukatan, akan banyak lagi acara-acara lain, termasuk bedah rontal atau naskah-naskah Jawa. Jadi kita nanti bisa membedah naskah rontal, kita pelajari bersama, termasuk kita ambil mantra-mantra yang ada di rontal tersebut untuk bisa dijalankan oleh para cantrik. Kedepan sementara rencananya itu dan harus berjalan terlebih dahulu. Kemudian ketika itu sudah berjalan, nanti masih banyak lagi sebenarnya agenda-agenda lain. Tentunya menunggu agenda awal bisa berjalan terlebih dahulu. Demikian sementara untuk saya. Mungkin ada masukan dari para tembaya lain, kami persilahkan. Satu Hubay. Dari Janggala, Ki. Seperti yang diutarakan tadi oleh Ki Ajar Dhamma Sasangka bahwa untuk yang benar-benar niat bergabung, yaitu dengan pembuktian mendaftar melalui Google Form. Ada memang beberapa di grup Janggala itu yang belum mendaftar, tapi tetap saya perkenankan ada di WA Group. Jadi karena sudah ada instruksi yang cukup jelas dari Ki Ajar, maka saya ingin meminta update terakhir. Jadi update terakhir untuk anggota yang sudah mendaftar. Jadi bisa dikirimkan linknya di grup para tembaya. Jadi dengan kata lain, saya sebagai penanggung jawab tembaya Janggala nanti juga akan memberikan peringatan sekaligus untuk mempersilahkan
pindah ke grup Telegram saja. Jadi itu untuk mempermudah, jadi untuk mengkonfirmasi siapa saja yang sudah terdaftar dan juga belum terdaftar. Jadi saya memohon itu untuk meminta daftar yang sudah masuk. Jadi itu ya dulu yang paling utama. Untuk yang susunan dan program kerja saya rasa cukup gampang, bisa langsung di-share ke grup para tembayat. Itu saja sudah cukup. Terima kasih. Selanjutnya monggo. Untuk daftar anggota yang sudah menjadi cantrik dipegang oleh Ki Penyarian Sepuh. Nanti biar Ki Penyarian Sepuh yang akan share ke Ki Temboyo daerah masing-masing. Jadi mana saja yang sudah masuk menjadi cantrik dan mana saja yang belum masuk menjadi cantrik. Jadi nanti Ki Penyarian Sepuh yang akan melakukan sharing kepada para temboyo. Kebetulan Ki Penyarian Sepuh ini sebagai wakil saya, dan kedudukannya kebetulan ada di Jogja. Jadi masuk ke Patembayan Mataram, tapi kedudukan dia adalah wakil saya di pusat. Jadi dia yang memegang data dari semua cantrik. Kalau untuk urusan sharing tentang cantrik dan bukan, nanti bisa Ki Penyarian Sepuh yang akan bisa melakukan sharing tersebut. Demikian Ki Temboyo Jenggolo. Mungkin ada dari Patembayan lain yang memberikan masukan. Kami persilakan. Dari Patembayan Pakuan, Ki. Saya setuju dengan Ki Syahrianto tadi bilang, mengingat di grup pusat Telegram ini kan tidak bisa posting apa-apa ya. Jadi sebaiknya kalau menurut saya kita buat grup Telegram baru untuk tiap Patembayan, di mana isinya tuh cuma cantrik-cantrik yang sudah mendaftar. Nah, dikarenakan menggunakan Telegram itu manajemen message dan filenya itu lebih gampang menurut saya gitu. Jadi dibiarkan grup WA ini tetap bebas sehingga mereka minimal bisa berinteraksi, bisa tanya jawab, mengenal Jawa Dipa lebih ini, tapi kita tidak memberikan yang khusus di grup WA tersebut, Ki. Masukan diterima. Saya juga masih belum keluar dari Patembayan Pakuan ya. Jadi saya sedikit banyak juga mengikuti percakapan di sana. Ada satu anggota baru itu yang agak rewel. Rewel di sana. Ya, saya mengikuti. Saya pikir boleh seperti itu. Tapi ini menjadi double ya. Jadi bikin grup Telegram baru. Telegram lama masih ada, terus kita buat grup Telegram baru khusus untuk cantrik. Khusus untuk Pakuan aja. Kalau Telegram pusat tetap ada tanpa bisa memberi feedback. Tapi kalau yang grup Pakuan ini dibebaskan, jadi mereka bisa berdiskusi di situ, Ki. Oke, saya beri wewenang panjenengan Ki Temboyo Pakuan untuk membuat grup Telegram khusus cantrik. Nanti kalau sudah ada data dari Penyarian Sepuh, nanti yang sudah terdaftar menjadi cantrik di wilayah Jabodetabek bisa langsung dimasukkan ke grup tersebut. Grup yang lama biar menjadi ajang sharing saja. Mungkin nanti anggota yang belum mau masuk menjadi cantrik, lama-lama juga tertarik untuk ikut masuk. Seperti itu maksudnya? Ya, Jeki, benar. Oke. Jeki. Saya Ki Ajar, saya izin mau matur. Karena mengingat kalau di Patembayan Pakuan sebetulnya jumlah cantrik, saya nggak tahu ya Mas Ki Tembayang Pakuan, mungkin jumlahnya itu kan kita punya kapasitas karena COVID kan, jadi hanya 20 anggota setiap pertemuan. Dan menurut saya
sebetulnya banyak yang ingin hadir gitu. Sementara saran aja, sementara kita belum, pertama karena COVID, yang kedua juga sementara kita belum ada sekretariat yang mungkin lebih besar dan bisa menampung lebih banyak orang, mungkin ke depannya untuk yang 2 mingguan mungkin bisa diputer Ki Ajar, karena kan tetap pasti ingin melakukan tatap muka gitu loh. Offline-nya kan tetap ingin hadir, terutama jadi walaupun dengan Zoom, tapi mungkin untuk para cantrik yang 2 minggu sebelumnya minggu ini belum dapat kesempatan untuk tatap muka, mungkin bisa masuk di 2 minggu berikutnya, lalu kemudian diputar lagi seperti itu. Jadi ada kesempatan untuk kita berkumpul di Patembaya Pakuan, karena saya yakin bagaimanapun juga pasti ingin hadir ya gitu offline-nya, seperti itu sih, karena kan kalau Patembaya Pakuan cukup banyak anggotanya gitu. Kemarin tuh gini nih, kemarin itu kan saya percepat, jadi saya suruh Ki Temboyo Pakuan ini menyebarkan undangan malam hari, dini hari jam 1. Jadi siapa yang mau ikut kegiatan offline Patembaya Pakuan, jam 1 malam saya kasih link itu ke Ki Temboyo Pakuan. Ki Temboyo Pakuan menyebarkan pagi, jam 12 siang sudah 20 orang. Tujuan saya apa? Tujuan saya itu untuk mereka yang belum sempat kemarin ikut, biar bisa ikut. Kan kebanyakan kalau kita umumkan ketika jam-jam sibuk, maka akan banyak orang-orang yang berebut. Nah, ketika jam diumumkan ketika pagi hari, maka saya seleksi, saya lihat bahwa ternyata yang ikut bukan dari orang-orang kemarin. Selanjutnya, tadi sore saya lihat beberapa teman yang kemarin mau ikut, yang sudah ikut, sepertinya juga mau ikut lagi. Nah, ini ke depan makanya ada siaran Zoom. Maka saya buat siaran Zoom ini agar mereka tidak bisa ikut offline, bisa mengikuti siaran Zoom di kediaman masing-masing. Jadi kita rotasi dulu, karena juga kadang kalau tempatnya juga bukan sekretariat, kita juga nggak bisa membebankan biaya kepada tuan rumah sebelum ada iuran. Kalau kebanyakan juga tuan rumah juga kerepotan nanti, walaupun tidak menyediakan hidangan banyak, mungkin juga mempersiapkan apa saja yang terlalu banyak juga pasti akan merepotkan. Maka kapasitasnya sementara memang harus kita tekan. Kalau tidak ditekan, minimal yang akan datang itu lebih dari 40 orang, bahkan bisa mencapai 50 orang. Makanya siaran Zoom ini penting untuk mengobati kekecewaan teman-teman yang tidak bisa ikut offline. Makanya ini nanti Ki Temboyo Penyarian, saya perintahkan, saya kasih mandat untuk mencari penyedia jasa Zoom, bisa mingguan, bisa bulanan, untuk sementara, karena kegiatan kita ini tidak dilakukan tiap hari. Kalau kita menyewa Zoom untuk kegiatan untuk sewa 1 tahun, kisarannya 2.900.000 untuk 1 tahun, tentu akan banyak waktu-waktu yang terbuang karena kita cuma mempergunakan 2 minggu sekali. Ki Penyiaran Sepuh sudah saya minta untuk mencari penyedia layanan
Zoom berbayar yang mingguan atau yang bulanan. Kalau bisa harian. Jadi nanti setiap kita ada kegiatan, hari itu kita menyewa Zoom untuk bisa dipergunakan siaran langsung dari pusat sampai ke daerah. Sementara itu, nanti kalau kita sudah padat kegiatan, kita bisa menyewa Zoom secara profesional selama 1 tahun. Jadi sewaktu-waktu diperlukan untuk meeting, maka kita sudah tidak kesulitan mencari perangkat meeting secara virtual. Sementara demikian dulu, ini Temboyo Pakuan. Ada masukan dari yang lain? Nyun sewu satu lagi, Ki Ajar, Ki Temboyo Pakuan juga. Mungkin untuk para cantrik yang belum sempat, yang tidak bisa hadir untuk pertemuan besok, bagaimana kalau misalnya para cantrik dikelompokkan, kalau ada daerah yang berdekatan, mungkin bisa juga bisa juga bertemu gitu loh, Ki. Mungkin jadi silaturahminya juga bisa tetap ada. Tapi tentunya kalau tidak keberatan ya gitu. Jadi mungkin bisa nonton Zoom-nya bersama-sama gitu. Ya, bareng gitu ya, Ki. Bareng, Ki. Jadi lebih bisa silaturahmi juga gitu. Ya, ini hanya usul aja. Tapi itu tergantung juga kalau nanti ada teman-teman para cantrik yang nggak berkeberatan gitu. Untuk menerima teman-teman yang lain. Ya. Oke, masukan kita tampung ini. Nanti bisa dimatangkan. Kalau mungkin sekarang daerah Jabodetabek, mungkin setiap daerah ada perwakilan gitu. Wakil jadi Tangerang ada tempat titik kumpul sendiri, Bogor ada titik kumpul sendiri, Bekasi ada titik kumpul sendiri, dan Jakarta ada titik kumpul sendiri. Mungkin demikian. Nanti bisa saya buka diskusinya. Ya. Jadi nanti kalau itu memang memudahkan, tidak mengapa. Jadi nanti ada kegiatan-kegiatan kecil setiap hari atau setiap minggu. Kegiatan-kegiatan dari sub cabang masing-masing. Itu malah lebih bagus. Karena kita juga butuh dalam tanda kutip pencitraan ya. Jadi pencitraan ke umum bahwa kita ada kegiatan. Ada kegiatan. Ketika kita senggang, jeda, tidak ada kegiatan, orang luar atau orang umum melihat kita menjadi kurang bergairah. Kalau kita setiap hari ada kegiatan, bisa jadi ada penyandang dana yang akan tertarik memberikan dana mereka bagi kegiatan-kegiatan positif kita. Bahkan mungkin mereka juga bisa menyediakan tempat yang lebih besar bagi pergerakan kita di Jabodetabek ini. Jadi itu bagus, usulan itu bagus. Jadi nanti kalau ada beberapa subcabang, bagus dibentuk, biar mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan kecil dan harus didokumentasikan. Dan dokumentasinya dikirimkan ke kita, ke para panyarian, biar para panyarian nanti bisa memposting itu untuk diperlihatkan kepada teman-teman di luar Patembayan. Demikian ya. Mungkin dari Patembayan yang lain. Matur Ki. Nyun sewu satu lagi Ki, apa kedepannya nanti akan dibuat sosial media tersendiri untuk Patembaya Jawa Dipa keseluruhan? Ada nih. Ke depan pasti ada. Cuman kan kita ini masih 2 minggu, masih
terlalu muda, masih 2 minggu. Tapi ini sudah luar biasa. Antusias dari teman-teman ingin ikut patembayan kita sudah luar biasa. Nanti ke depan pasti ada ini, pasti ada khusus untuk patembayan kita. Ya, belajar. Saya mematur dulu. Sementara untuk kantor sekretariat bisa di tempat kami, karena di sini juga bisa menampung, di sanggar kami ini mungkin bisa menampung sampai 70 sampai 100 ya, 100 orang. Lalu patembayan Doho ini sementara mempunyai cantrik 32, tapi wilayahnya banyak dari berbagai kabupaten seperti Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek juga ada, Nganjuk lumayan banyak juga. Lalu ada yang dari Madiun, Magetan, kapan hari itu ada yang dari Irian, tetapi asli Kediri. Ya. Lalu saya mohon untuk diajar gini. Kami apakah boleh berkumpul untuk cantrik-cantrik di sanggar kami, biar kita lebih kenal melalui darat dan tambah persaudaraannya tambah erat seperti itu. Itu saja Ki Temboyo Doho. Sementara itu dulu. Yeah. Kalau untuk sekretariat pusat, sepatutnya sejak semula saya harus mencari di daerah Bogor, ya. Di daerah Bogor. Sekarang di wilayah Daha, gitu. Bukan. Kalau untuk pusat di Bogor, ya. Kalau untuk Daha, monggo sebagai sekretariat di kediaman panjenengan, monggo. Memang kalau memang sudah ada sekretariat seperti di Patembayan Mataram sudah ada juga, monggo dipergunakan, dan memang harus dipergunakan untuk kegiatan Ki. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi kepada Ki Temboyo Pakuan, kalau bisa harus ada kegiatan setiap hari. Jadi nanti bisa difoto, didokumentasikan untuk diupload di media massa. Jadi ada kegiatan patembayan Jawa Tipo Doho, manekung atau mungkin manekung di candi, atau mungkin melakukan ruatan rutin di Patirtan mana, itu harus ada. Jadi kegiatan kita harus ada. Jadi untuk perkumpulan memang harus. Jadi setiap patembayan memang harus melakukan kegiatan. Harus melakukan kegiatan. Jadi kami juga untuk pengurus daerah tentu akan kami bentuk kan, Ki. Seperti Patembayan Mataram, Ki. Patembayan Mataram tadi sudah membentuk pengurus. Jadi lalu ini ya Jar, seandainya Patembayan Doho ada teman yang mempunyai jaranan seperti itu, ya kita masukkan ke Patembayan Doho sebagai kegiatan di Patembayan Doho, gimana ini? Malah bagus sih, malah bagus. Karena dengan kesenian kita bisa menarik anak-anak muda, anak-anak muda yang mungkin belum mau menjadi cantrik, tapi mereka mengikuti kegiatan patembayan seperti jaranan, tari, pencak silat, nanti ke depan seperti itu.
Dan mereka pasti berinteraksi dengan para cantrik. Setiap hari pasti ngobrol dengan cantrik sehabis latihan. Dan lama-lama mereka akan tertarik untuk ikut menjadi cantrik. Itu tujuan kita ke depan seperti itu. Selain memang untuk mengangkat kesenian-kesenian tradisional, juga menarik sebanyak mungkin orang-orang Jawa untuk mencecap kearifan leluhur kita. Jangankan jaranan, kalau nanti di Kediri mungkin ada pendekar silat, bisa diajak gabung untuk melatih silat bagi anak-anak muda. Tentu saja silat yang tidak terhubung dengan organisasi resmi, seperti jangan sampai kita mengambil pelatih teratai suci atau pencak silat yang sudah resmi memiliki organisasi, jangan sampai kita ambil, karena nanti pasti akan menimbulkan masalah tersendiri kalau yang seperti itu. Yang saya maksudkan adalah para pendekar silat yang tidak tergabung dalam organisasi pencak silat resmi. Jadi yang masih apa istilahnya? Masih sendirian. Jadi tidak tergabung. Itu bisa diajak gabung untuk mengajarkan silat kepada anak muda. Jaranan juga demikian, monggo. Kalau bisa menghindari organisasi dibentuk oleh organisasi serupa dengan kita, seandainya ada. Contoh seperti Sabto Dharma, seandainya ya, saya belum dengar tapi Sabto Dharma membentuk grup jaranan. Jangan sampai kita ambil dari grup Sabto Dharma, nanti kita ada pasti nggak enak sama kelompok Sabto Dharma. Jadi kita ambil dari grup yang tidak Rencana saya, kalau kita nanti sudah kumpul dan membentuk kegiatan, saya tawarkan ke cantrik-cantrik di daerah Ndoro, ya, saya tawarkan kepada cantrik-cantrik, seandainya ada yang mempunyai jaranan, silakan bergabung ke Patembayan Ndoro. Ki, boleh. Memang itu tujuan kita, Ki. Monggo dilanjut. Matur nuwun, Ki. Satu hayu. Monggo Patembayan yang lain kalau ada usulan atau masukan. Dari Parahyangan mungkin. Nikadita. Ya, Sarwahayu, Ki Ajar, Sarwahayu, Ki ini para tembaya. Untuk dari Parahyangan sendiri, kami masih sangat sedikit ya, berbeda dengan tembaya yang lain. Kami kurang lebih ada 10 orang ya yang ada di Parahyangan. Ini kami sambil menunggu calon anggota cantrik yang lain. Kami juga akan segera membuat atau diskusi dengan para cantrik di Parahyangan ke depannya seperti apa. Mungkin susunannya kita akan mengadopsi seperti Tembayan Mataram ya. Ini sangat inspiratif sekali, sangat kreatif ya, dan ini mungkin kami akan mencoba demikian. Saran saya untuk saya pribadi, mungkin ke depannya apabila memang sudah kelompok Patembayan ini sudah kukuh, sudah kuat, mungkin Ki Ajar bisa memakai hukum ya, supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan, Ki. Jadi mungkin nanti ada ada seperti payung hukumnya didaftarkan kepada payung hukum agar tidak ada dari luar yang mengobrak-abrik komunitas kita gitu, mengobrak-abrik Patembayan kita. Seperti itu saja Ki Ajar, masukan saya. Sarwahayu.
Mungkin ini ada masukan, mungkin agak kesulitan kalau mencari pengikut di daerah Parahyangan mungkin. Ya, agak kesulitan karena mungkin bentrok dengan beberapa hal, tapi kita tetap optimis ya Ki, karena di Parahyangan sendiri juga banyak sekali orang Sunda, tapi memang sangat berminat dengan ajaran-ajaran Jawa Dipa. Karena sejatinya bagi kami baik di Sunda maupun di Jawa sebetulnya sama ya Ki, ada satu kesamaan, hanya saja mungkin ada beberapa perbedaan, tapi intinya memang sama. Terbukti para cantrik di sini meskipun notabene-nya orang Sunda, tapi mereka sangat tertarik dengan Jawa Dipa. Ke depan gini, karena ini Patembayan Jawa Dipa ya. Tapi rencana saya juga ingin mengangkat ajaran asli Sunda. Jadi nanti mungkin ada sub bagian dari Jawa Dipa yang khusus mengangkat ajaran asli Sunda atau jati Sunda. Ya, mungkin nanti itu menjadi tugas dari dua Patembayan, Patembayan Pakuan dan Patembayan Parahyangan. Jadi nanti ada sub bagian dari Jawa Dipa yang khusus mengangkat ajaran jati Sunda. Itu ke depan saya berpikir seperti itu. Kalau Caruban Nagari memang sudah Jawa ya, sudah terpengaruh Jawa sejak dulu. Jadi yang memiliki kewenangan untuk mengangkat ajaran Sunda itu dalam pandangan saya cuma dari Pakuan, Bogor, dan Parahyangan, Bandung. Semestinya dia dari Ciamis ya, dari Ciamis. Tapi karena kita belum punya Patembayan dari Ciamis, atau mungkin nanti Ciamis bisa gabung ke Parahyangan, itu malah lebih bagus. Karena memang ajaran Sunda ini kan ada Sunda Barat dan Sunda Timur. Sunda Barat berpusat di Pakuan, di Bogor. Sunda yang Timur berpusat di Ciamis atau Galuh. Nah, jadi ini nanti memang saya khususkan nanti yang Pakuan sama yang Parahyangan ini mengangkat ajaran jati Sunda, tapi tetap di dalam naungan Patembayan Jawa Dipa. Karena selanjutnya saya punya misi untuk melebur Jawa dan Sunda. Di Jawa sendiri sebenarnya sudah tidak ada perbedaan antara saya Jawa dan kamu Sunda, sudah tidak ada. Mungkin di Sunda masih ada. Nah, sekat yang seperti ini nanti yang akan kita hilangkan. Semoga mendapat banyak dukungan dari teman-teman Sunda. Semoga juga mendapat dukungan dari semesta agar apa yang saya harapkan ini bisa terlaksana. Kebetulan Ki, untuk di cantrik kami di Parahyangan ada salah satu anggota komunitas Sunda yang memang santer di Sunda, yaitu komunitas Bumi Dega. Ya, ada cantrik. Mungkin nanti betul Teh Elin. Mungkin nanti kalau kita sudah bisa kopi darat, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa menyatukan, memadu padankan antara tujuan Jawa Dipa dengan tujuan dari Sunda ya, khususnya untuk dari komunitas Bumi Dega. Mudah-mudahan ada jalan selaras dan tiada halangan. Siapa tahu dari Bumi Dega bisa gabung ke Jawa Dipa kan? Ya. Jadi ada di dalam naungan Jawa Dipa. Ya. Ya, ya. Saya pikir seperti itu. Ya, Nika Dita, terima kasih. Sama-sama. Mungkin dari Patembayan lain, kalau ada yang hendak disampaikan atau diusulkan. Mumpung kita bisa bertemu di malam yang baik ini. Atau ada unek-unek yang mau disampaikan, atau ada usulan, atau
apa? Monggo. Saruhayu. Saruhayu. Mau sedikit curhat juga nih, kebetulan tadi Ki Aki menyebutkan curhat, ya saya juga mau curhat. Beberapa hari terakhir ini saya juga ternyata merasa merasa sedikit minder lah. Kenapa saya bilang sedikit minder? Karena di Patembayan Jenggala ternyata mayoritas mempunyai latar belakangnya sudah matang gitu lah. Sudah matang. Jadi ada beberapa yang ikut kaweruh ini, kaweruh itu segala macam tuh, cukup banyak di Patembayan Jenggala ini. Saya sendiri yang merasa baru belajar Jawa aja, ngomong aja masih belum teteh gitu, belum sempurna, bahkan bahasa Jawanya juga agak ngerti. Gimana ya, merasa minder juga. Saya tuh harus menghadapi mereka itu seperti apa gitu loh. Tapi mau tidak mau, seperti yang Ki Aki bilang, lek pancen wani ya ojo wedi, lek banyak lek wedi ojo wani. Jadi dengan kata lain, ya ojo setengah-setengah. Dan itu memang sering dinasihatkan oleh orang-orang tua saya sendiri. Jadi ojo setengah-setengah. Jadi keluhuran kamu pribadi kamu, keluhurannya itu jangan sampai luntur karena hanya sebuah keraguan gitu. Tapi apapun itu ya pasti akan terhalang oleh beberapa masalah itu. Jadi itu yang saya rasakan terakhir ini. Ternyata dari diskusi di grup WA, ternyata setiap kali mereka bertanya lalu saya serahkan kepada Ki Damar untuk menjawab, lalu saya kembalikan ke WA, mereka merespon cukup bagus. Respon mereka cukup bagus, bahkan pemahaman mereka juga tentang spiritual, bahkan tentang seperti yang Aki bilang, budaya luhur kita cukup banyak. Sedangkan saya sendiri bisa dibilang nol besar gitu. Kayak gitu. Gimana ya? Ya mohon bimbingannya saja lah kalau gitu. Mohon bimbingannya. Ya, itu curhatan saya, Ki. Ya, untuk selanjutnya, ya terima kasih semuanya. Yeah. Untuk semuanya terima kasih. Kita Tembayan Jenggala ya. Kita kan sama-sama belajar, sama-sama jadi cantrik, jadi nggak usah malu. Nggak akan ada yang mempermalukan. Jadi kita sama-sama belajar. Betul. Jadi sama-sama mendukung. Kan ketika sudah masuk menjadi anggota Patembayan Jawa Tipo, kita ini sebagai saudara. Betul. Ke depan kita harus seperti itu. Jadi kalau Ki Temboyo Jenggala dicubit, maka seluruh anggota Patembayan Jawa Tipo akan merasa sakit. Ya. Kalau Ki Temboyo Jenggala senang, maka seluruh anggota Patembayan Jawa Tipo harus ikut senang. Jadi nanti ke depan kalau sudah ada cantrik, sudah terdata sebagai cantrik, suatu saat ketika ini tuh harapan saya. Jadi kalau seandainya Ki Temboyo Jenggala sedang ke Bandung dan butuh bantuan dari rekan-rekan Patembayan Bandung, maka harus dibantu. Nanti kebalikannya, kalau ada rekan-rekan dari Patembayan, dari cantrik Patembayan Parahyangan sedang ke Surabaya, dan mereka meminta bantuan kepada cantrik Patembayan Jenggala, maka harus dibantu. Bahkan seandainya mereka bawa motor kehabisan bensin, harus dibelikan bensin dari kas Patembayan Jawa Tipo Jenggala. Itu ke depan seperti itu. Jadi kita harus saling bantu. Seandainya
di suatu saat kita melihat ada cantrik dari Patembayan Jawa Tipo, ya jangan sampai ya tersesat jalan. Karena lain dan suatu hal ternyata kita tahu bahwa dia cantrik, kita harus bantu. Ke depan seperti itu. Jadi Patembayan ini semacam ikatan persaudaraan kuat untuk mencapai satu tujuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Istilah Jawanya dudu sanak dudu kadang, yen loro aku rasa kelangan. Istilah yang benar, istilah yang asli adalah yen mati, tapi jangan, saya nggak pakai kata mati. Itu konotasinya buruk. Dudu sanak, dudu kadang. Yen kelaran, mungkin kata itu yang bagus. Yen kelaran, aku melu kelaran. Mungkin ini yang bagus. Kata yang asli sebenarnya, yen mati aku melu kelangan. Saya pikir itu tidak patut untuk dipakai kata-kata mati. Dudu sanak, dudu kadang, yen kelaran aku melu kelaran. Bukan saudara, bukan keluarga. Jika sakit, aku juga ikut sakit. Itu tujuan saya ke depan bagi para cantrik Patembayan Jawa Tipo. Ada dalam satu keluarga yang utuh. Demikian di Temboyo juga loh. Terima kasih. Nah, ada dari Patembayan yang lain? Dari Patembayan Simongan. Sementara belum ada untuk masukannya malam ini. Yeah. Dari Patembayan Singosari. Kalau yeah. Rencana nyambung informasi rencana pertemuan tanggal 27 hari Jumat atau hari Minggu atau hari Sabtu minggu depan. Oh, okay. Dengan berapa anggota, Pak? Semua anggota, ya? Semua anggota, ada 19 anggota. Kebetulan ada teman dari Pasuruan juga yang gabung. Jadi Pasuruan. Pasuruan tapi tinggal di Malang. Pasuruan di sisi selatan, jadi sudah dekat dengan Lawang gitu. Jadi ada yang gabung dengan. Monggo. Nanti didokumentasikan, Pak. Jadi bisa diupload di media massa, biar Patembayan kita ada terlihat kegiatan dan aktivitas. Matur suwun. Dari Patembayan yang lain, dari ini Caruban Nagari, Patembayan Caruban Nagari. Sementara belum ada sih. Selain dari Pengging? Sementara belum ada, tapi nanti coba kita bertanya di lewat Telegram aja ya, barangkali kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari cantrik. Oh, enggak. Siap. Berarti ini dari seluruh Patembayan belum ada yang hendak diutarakan, sementara sudah jelas semuanya, Untuk malam ini cukup. Untuk malam ini. Terus untuk Ki Panyalikan Sepuh ada yang ingin hendak disampaikan?
Ki Penyarian Sepuh. Belum ada suara. PK kasih dimut. Sudah? Ya, sudah. Sugeng Dalu. Ayu. Untuk ini, untuk pendataan sementara sudah didata total semua yang sudah masuk sekitar hampir tembus 600. Dan mungkin untuk besok siang akan saya sampaikan untuk per cabang yang sudah terbentuk, mulai dari Pakuan sampai dengan di Bali. Untuk hal yang lain mungkin nanti bisa dibicarakan di grup para tambaya untuk kegiatan, untuk pendataan selanjutnya, dan ini salah satunya nanti untuk calon santri yang baru nanti kan bisa koordinasi dengan para tambaya yang sudah di seluruh. Jadi kita memberi kemudahan kepada para cantrik untuk mendaftarkan itu melalui cabang-cabang cabang yang sudah terbentuk. Tapi nanti kita gunakan satu email untuk mendaftar pendataan agar tidak jadi tumpang tindih dalam pendataan seperti itu. Ya, saya kira sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa didiskusikan lagi di grup. Kalau ada hal yang mungkin perlu dikaji lagi, bisa didiskusikan sama-sama. Begitu Ki Anjar. Sarwohayu, Ki Penyarian Sepuh. Ini Patembayan Pasuwetu yang tidak hadir ya, dari Bali yang tidak hadir. Mau sampaikan? Enggak ada. Apa? Kondisi antara usul atau apa? Mungkin untuk meetingnya sudah bisa kita sudahi. Bagi penutup, kita nanti akan melakukan manekung virtual bersama. Jadi tidak usah pakai bunga, tidak usah pakai dupa. Langsung live. Jadi kita lakukan manekung selama 10 menit saja, tidak terlalu lama. Agar supaya apa yang kita lakukan pada malam ini mendapatkan vibrasi positif dari keheningan batin kita. Oke. Karena manekung itu selain mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan petunjuk dari ruh kita, juga bermanfaat untuk menarik kesehatan, rezeki, kekayaan, kewibawaan, dan keselamatan. Jadi setelah kita melakukan kegiatan malam ini, kita bisa tutup dengan manekung bersama. Mari kita persiapkan diri. Tidak, kalau bisa bersila monggo, tidak bisa bersila tidak perlu bersila. Semuanya sudah sedia? Channel Mari kita mulai untuk sementara karena kita baru pertama kali menekung bersama. Jadi nanti saya beri arahan sebagai
patokan untuk pertama kali. Nanti selanjutnya ketika kita mengadakan meeting dan melakukan menekung bersama sudah tidak ada arahan, jadi langsung kita melakukan proses menekung. Rilekskan tubuh kita, jangan ada yang tegang. Bebaskan dari semua ketegangan. Kalau bersila, jangan sampai ada kaki yang sakit. Jadi perbaiki dulu kakinya biar tidak ada yang sakit, yang terjepit terlalu terlindas kaki yang lain. Perbaiki biar nyaman. Rilekskan tubuh. Rileks dulu, tenangkan pikiran dan badan. Sesudah tenang, angkat sembah di depan dahi. Mata belum terpejam, biarkan terbuka. Mulai membaca mel. Kalau yang sudah hafal bisa ikuti saya. Itmo jati telenging tias pandoming dumati toyo handayani biar padang urip sawiji. Tangan mulai bersendekap. Pandang ujung hidung. Tutup mata perlahan-lahan. Ketika mata sudah tertutup, tidak lagi memandang ujung hidung. Perhatian tertuju kepada nafas kita. Nafas masuk dan nafas keluar perhatikan. Tidak usah diatur, cukup diikuti dengan rileks. Jangan ikut campur dengan keluar masuknya nafas, cukup diikuti dan diperhatikan. Mulai.
Menekung selesai. Angkat tangan bersembah di depan dahi. Ucapkan mel penutup. Yom, yom, oyoyut mojat, waras, suki, wibowo, rahayu. Menekung selesai. Pertemuan malam ini kita sudahi dulu. Nanti akan berlanjut dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk membahas masalah-masalah Patembayan Jayadipo yang mungkin akan timbul di kemudian hari dan membahas penyelesaiannya juga. Terima kasih kepada para tembaya semua yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Temboyo Pakuan, terima kasih Ni Temboyo Pakuan. Terima kasih kepada Ni Temboyo Parahyangan. Terima kasih kepada Ni Temboyo Caruban Nagari. Terima kasih juga kepada Ki Temboyo Wirosobo. Terima kasih juga kepada Ki Temboyo Kabumian. Terima kasih kepada Ki Temboyo Simongan. Terima kasih kepada Ki Temboyo Mataram. Terima kasih juga kepada Ki Temboyo Pengging. Terima kasih kepada Ki Temboyo Doho. Terima kasih juga kepada Ki Temboyo Jenggolo. Dan terakhir, terima kasih kepada Ki Temboyo Singosari, Pak Pit Widyati. Malam ini, malam yang sangat baik sekali. Kita mengadakan pertemuan
pertama kali, perkenalan pertama kali, mungkin masih ada kekaguan dari beberapa rekan karena memang baru pertama kali ketemu. Ke depan kekaguan itu semoga bisa mencair seiring dengan semakin dekatnya kita semua. Oke, kesempatan. Oke, matur nuwun semuanya. Kita tutup dengan sesanti Sarwohayu. Sarwohayu. Betul, Bu. Kalau badan tegak itu pegel semua ya. Ya kalau nggak terbiasa panas ya betul jadi. Setiap panas terus ya. Setiap orang berbeda. Beda. Tergantung keadaan masing-masing. Ada yang ketiduran. Ternyata nggak cuma aku. Ada satu berapa sekian detik gitu loh. Kayak langsung tidur gitu ya. Sadar ya. Langsung sadar gitu loh. Sebenarnya kalau kita boleh nggak Pak Markus boleh? Ini rosarinya ortodoks. Iya. Ini kompos ini. Sudah lama ini. Sudah dengarkan now. Itu sama olah nafas juga. Jadi pada saat kita ngomong kiri elison kiri. Elison. Ini apa Ayu? Apa makan yuk? Makan apa? Itu ada mie. Ada mie mie sayur. Itu aku tadi melirik sesuatu di sini. Apa ini? Itu martabak. Itu enak bilang. Kalau yang ini apa tadi? Makan yuk, aku lapar. Iya, ini yang dimakan sama Ki. Mau dengar nggak? Iya, aku mau coba ini. Nanti bareng-bareng aja. Bareng-bareng aja. Sebentar. Mau nyoba yang ini. Tadi sepertinya asik sekali makannya. Aku habis 2. Oh itu kan.